Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabe salamat linguna latai, salam saujud karende malempang. Adil Katalino bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Jumpa lagi bersama saya Miss Nawati dalam acara Obrolan Budaya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya, DPW Komite Seni Budaya Nusantara Kalimantan Tengah, dan Pajawan Tinggang Production. Video yang lalu kita membicarakan terkait dengan sastra lisan Kalimantan Tengah. Tepatnya kita membicarakan mengenai Sansana. Namun pada malam hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang lebih spesial lagi karena kita kedatangan seorang bintang tamu yang begitu spesial ya. Tentunya juga tema pada malam hari ini akan lebih spesial dari video minggu yang lalu. Tema pada malam hari ini adalah seni dan kreativitas generasi muda. Wah, ini narasumber kita ini luar biasa gelarnya ya. Sarjana hukum ternyata. Nama lengkapnya Beni M. Tundan. Nah, ini ketua atau dia adalah Orner dari Sanggar Seni dan Budaya Marajaki. Ya. Ini saya cerita sedikit nih tentang ini kalau di Sanggar dipanggil Kak Beni. Iya. Jadi wah, kalau menari itu sampai begitu ya. Kalau menari kontemporer, karena saya udah nonton banyak sekali video-videonya dan sering sekali memenangkan lomba-lomba ya. Tapi untuk pertanyaan yang pertama bukan itu dulu yang ingin saya tanyakan ini kayaknya. Saya penasaran apa sih kaitannya sarjana hukum dengan seni yang Anda geluti sekarang ini? Oke, terima kasih sebelumnya Bu Wisna. Oh ya, tadi langsung ke poin latar pendidikan. Kalau SH itu orang tua saya sendiri, ayah saya sendiri aja beri aku gelar SH itu ya salah haluan. Oh begitu. Iya. Sarjana hukum. Sarjana hukum. Cuman orang tua saya juga ngolok, kenapa kamu nih kuliah di hukum tapi jiwamu beda katanya. Aktivitas kegiatan pun beda, yaitu berkesenian. Memang dulu sih mau masuk di sekolah seni, cuman nggak kemampuan biaya lah, atau untuk berangkat ke sana juga butuh ekstra biaya gitu. Kalau boleh tahu dulu mau sekolah di mana? Sebenarnya psikolog. Wah, psikolog? Apa hubungannya psikolog dengan seni? Nggak tahu. Kalau aku habis lulus SMA itu memang daftarnya di psikolog. Tapi karena anggaran tadi yang harus di luar, kuliah di luar, tapi biaya nggak mampu, ya udah ngambillah di UPR ini, dulu Unpar kan. Oh iya. Dapatnya di hukum. Kalau siang di hukum, malam ngambil komputer, siangnya di hukum. Oh begitu. Kalau boleh tahu dulu angkatan berapa? Angkatan pertama. Angkatan pertama itu tahun berapa kalau Fakultas Hukum? Angkatan pertama tahun berapa? 2001. 2001 ya. Ya, udah lama kan. 20 tahun yang lalu. Hampir. Awal berdirinya Fakultas Hukum. Luar biasa ya. Anda angkatan pertama ternyata ya. Iya. Wah. Siapa ya dulu dekan? Dekatnya siapa dulu? Palewi ya. Palewi ya. Iya. Kalau Bu Mulida udah pernah diajari Bu Mulida? Aduh lupa apa ya? Lupa ya. Pernah dengar sih mungkin. Bu Mulida itu angkatan saya, seangkatan waktu. Oh iya, baru. Seangkatan saya masuk di Universitas Palangkaraya. Jadi tahun 2005 itu TMT CPNS. Oh. Pas keterima jadi dosen. 2005 masih. 2005. Itu aja aku lama loh Bu. Kuliahnya. Oh. Nyampe S2 aku. Oh. 7 tahun aku mau di DO. Di hukum. Yang penting tidak sampai DO. Tidak masalah. Biasanya kalau zaman dulu memang kalau makin lama berorganisasi. Iya. Biasanya lama selesai makin kuliah. Iya, gara-gara Beni. Ya tadi. Di zaman itu kan MA katanya, mahasiswa abadi. Ya, itu zaman saya juga dulu begitu.
Gara-gara Karena dikirim terus iya, event-event, iya, kegiatan. iya. Karena Iya, ya itu dia, karena kebanyakan berorganisasi tapi tidak menyesal kan iya, sibuk iya. berorganisasi. Ada sisi positifnya lah. Ah iya, luar biasa ya. Makanya istilah kami kalau kuliah di hukum itu tadi, malamnya ngambil komputer tuh maksudnya dikira maling gitu nah. Heeh, Siangnya dihukum. heeh. Dihukum tuh di penjara, padahal maksudnya di fakultas hukum. Oh, saya pikir karena kursus juga Enggak, ada. itu istilah Oh, kami hmm, kalau ditanya orang, kamu kuliah di mana? Jadi malamnya aku ngambil komputer, mm-mm. siangnya dihukum. Oh, Berarti kan istilah iya, maling. iya. Plesetan zaman Plesetan dulu ya. ya. Mm-mm. Plesetan zaman dulu, iya. Sebenarnya seni yang paling disuka itu apa? Ah, seni pertunjukan. Seni pertunjukan tuh dulu Mm-mm. kakak-kakak zaman dulu kalau event itu di gedung Taman Bungai biasanya itu ada lomba tari kreasi namanya, Mm-mm. sama lomba lomba lagu, cuman pakai karaoke kalau nggak salah dulu pakai kaset. Iya. Jadi dulu kan nggak ada minus one yang jadi ya zaman Fatur penyanyi dulu lah. Jadi lihat kakak itu mentas, oh kok kayaknya menarik. Mm-mm. Nah, jadi penonton aja sih. Jadi pas SMA itu baru lulus, SMA aku udah ikut grup dance lah awalnya. Dari awal grup dance itulah karena niru kakak. Berarti sering juga menjuarai Kalau event-event grup dance. dance awalnya sih memang ya kita dibully lah, nggak pernah Enggak juara, menang. nggak menang itu diolok-olok, ambil pialanya katanya deh Dulu aja. SMA-nya mana sih? SMA 3 sama Oh, Bu siapa ya, IPS apa geografi ya. Tapi yang rata-rata guru-guruku yang disiplin itu mm-mm. yang paling baik Oh iya. karena apa ya, guru tuh saking nggak mau negur lagi dia malah disayangnya gitu. Iya. Aku kan dulu pakai ini tindik, pakai macam-macam aksesoris Oh. sampai diolok toko aksesoris berjalan. Oh. Tapi karena sakingnya aku hormat, ayo Benny lepas, ya lepas di depan dia kan. Nah. Akhirnya aku kayak anak kesayangan, makanya aku buktikan di sekolah aku ikut ekskul pramuka. Ah. Pernah itu kita kerjain lomba seni, kita yang utama selalu menang di pramuka. Jadi kalau hari Senin itu pintu guru itu, pintu kantor itu minta dibukakan oleh penjaga sekolah, piala itu jejer itu sampai di kita taruh gitu. Gitu. Iya, iya. Wah, ternyata pernah ikut pramuka juga, tapi Pramuka. yang paling juga membuat saya penasaran ya. Yang paling digeluti sekarang ini tuh seni apa? Kalau selama ini memang seni pertunjukan. Seni pertunjukan itu kan terdiri dari yang kita kenal ya seni tari. Dan perjalanan aku berkesenian pun dari kuliah tadi sering dikirim event-event mahasiswa kan Peksiminas. Kemudian kalau di luar negeri itu ya Festival University Borneo. Walaupun lingkupnya di Borneo tapi itu waktu itu di Malaysia. Di Kuching ya, kalau di Sarawak ya. Yang penting sampai ke luar negeri itu Sampai udah keren kan? Ya. Ke Jakarta juga kita merasa keren biasanya. Iya. Kalau Jakarta juga pernah ikut Pesparawi mahasiswa biasanya juga gitu. Jadi semua seni, tapi khususnya seni tari dulu awalnya. Nanti berproses, ada titik jenuhnya, nanti kami belajar musik lagi. Oh, berarti musik bisa juga ya? Musik iya bisa, cuman keilmuan kita lebih menata sih. Ya puncak karirku kalau di seni musik baru saat umur sekarang aku bisa mencapai kesuksesan tersebut gitu. Ada proses panjang lah. Yang penting udah sukses. Iya. Intinya itu. Jadi pernah sepertinya saya pernah mendengar begitu ya, tapi saya tidak sempat melihat pertunjukannya. Kak Benny itu pernah menari di atas kuburan atau bagaimana tuh cerita kawan-kawan tuh? Nah, bisa ceritakan pengalamannya, ada mistis nggak atau seperti apa sih prosesnya waktu itu? Karena gini mungkin ya,
Tapi kalau di hukum tuh biasanya kami nggak boleh sih ngomong bahasa mungkin. Iya. Karena itu pengalaman di seni pertunjukan, ada namanya seni kontemporer, itu kan tidak ada batasan sebenarnya. Karena keberanian waktu itu kan meninggal, anakku kena kanker, karena mungkin pusat depresi ku lah mungkin. Nah mungkin lah lagi keluar. Depresi itu aku ungkapkan dengan karya. Tapi aku berusaha itu karya yang positif sih. Makanya waktu itu kebetulan Paskah. Karena Paskah satu-satunya di Kalimantan Tengah, mungkin di dunia juga ya, atau Argentina juga ada khas kan, harus ke makam keluarganya. Jadi ada acara ritual lah, khusus lah untuk orang Kristen gitu. Iya. Jadi aku buat, tiba-tiba aja aku hubungin temanku yang videografer, bisa minta tolong, aku mau buat karya nari di atas makam. Temanku yang foto videografer, nggak apa-apa ya, kalau kita berpikir ini positif nggak salah sih menurutku, kataku. Ya udah kita lakukan, ya itulah. Tapi jadilah ya, karya waktu itu. Dan itulah sebagai ungkapan apa ya? Sedih sebenarnya ya. Ya sedih sekali. sedih sangat sedih. Itu di atas makam siapa ceritanya? Makam anakku. Yang pertama. Anak satu-satunya. Sekarang punya anak lagi belum? Banyak anak sangkar. yang betul-betul anak biologis begitu maksudnya. Ada? Nggak ada. Berarti itu satu-satunya. Satu-satunya. Ya, saya bisa membayangkan kesedihannya. Iya sih. Nanti ambilkan tisu ya. Iya. Tidak apa-apa. Sebentar lagi kan ada gantinya. Ya, amin. Nah, tadi Kak Benny itu kan udah cerita ya, sebenarnya terinspirasi dari kakak begitu ya, untuk menggeluti tari atau menggeluti pertunjukan. Terus siapa sih yang paling berjasa? Seingat Kak Benny itu yang paling berjasa membentuk Kak Benny itu menjadi seperti sekarang ini begitu. Kalau yang membentuk memang biasanya adalah guru atau sang guru kita, atau guru besar lah, atau pelatih utama kita itu memang ada ya, Kak Toseng lah. Yang sekarang berdiri itu Sanggar Rantang Batuah. Tapi yang lebih memotivasi kan pasti orang tua. Orang tua itu melihat pulang, kamu kok bawa piala gitu, kita lomba dance segala. Jadi kebanggaan tersendiri orang tua itu, kalau dia anaknya pulang bawa piala itu udah, wah anakku ini berprestasi gitu. Cuman sekedar apresiasi gitu aja, dia nggak pernah nonton. Itu orang tua aku tuh, dia baru bisa nonton aku menari itu waktu aku jadi atlet dansa di Jakarta waktu itu. Nah itu juga perjalanan panjangku ke titik kejenuhan itu, dari seni tari, bosan, lari ke atlet, dance sport, itu dansa, baru lari ke musik, lari ke teater, ketemu Meka Arbendi, ketemu teman-teman yang dunia teater, itu gila lagi udah. Jadi campur aduk udah keilmuan. Wah, tapi kayaknya sukses terus. Nah itu makanya terbentuklah Marajaki tadi. Mungkin Benny merejeki ya. Iya. Kalau di dunia seni pertunjukan, dunia seni itu ya ada istilah rejeki, itu bakat dari kita yang miliki ya, kita patut mengucap syukur lah. Kalau artinya kata Marajaki itu apa artinya? Ya bahasa umum kita suku Dayak Kalimantan Tengah ya memang artinya merejeki, penuh berkat, penuh berkah. Banyak rezekinya ya, begitu banyak ya. rezekinya. Mara. Mungkin Mara itu maju kali ya, atau bagaimana? Kurang artinya? tahu juga ya, tapi itu bahasa merejeki. Oh, sebenarnya itu ya, maksudnya. Tapi kalau di bahasa Banjar waktu itu Pak Wagub yang kemarin, Pak Wagub Ismail, dia bilang kalau Marajaki itu kalau nggak salah ada bahasa Banjar ya. Iya. Lupa aku artinya itu. Agak beda arah artinya Marajaki itu. Cuman aku nggak waktu itu untuk pelajarin. Lebih aja ya.
lebih santai lah, satu suku kata gitu, Marajaki lebih enak diingat orang, Iya. berbau Jepang gitu, Iya. Marajaki. Atau siapa tahu itu akronim kan atau apa begitu Nah, ya. itu ada apa hubungan gitu kan Ibu ya dengan bahasa? Barangkali gabungan dari suku kata apa Iya. begitu, bisa jadi kan. Bisa jadi. Atau tercetus begitu saja. Iya, karena dulu ya kita selama berkesenian membentuk kelompok sama adik-adik tim teman kan, Iya. daripada kita susah-susah cari nama ya cari yang simple. Yang simpel saja ya. Kalau misalnya berarti dari awal itu sebenarnya SMA ya mulai berkesenian. Iya, SMA. gitu ya. Awalnya lihat kakak tampil, lalu ada pertunjukan, oh ini ternyata rame gitu lah, ditonton orang, akhirnya belajar, ya proses belajar pasti dibully lah, nggak bisa juara gitu, tapi tiba-tiba kita menemuin personil saat tari kreasi dulu namanya, sekarang kan modern dance lah. Jadi lagu-lagu daerah dulu Paris Berantai, macam-macam lah lagu-lagu daerah dulu. Nah itu dilombakan, proses-proses jadi cheerleader segala di basket. Pernah juga ya? Iya, di kuliah aku masih jadi cheer. Cowok itu banyak dulu, Bu. Tapi sekarang bingung juga cowoknya kok bisa gimana. Cowoknya berubah jadi enggak Enggak gimana gitu. Dulu cuman fakultas hukum sama fakultas teknik kalau nggak salah dengan fakultas ekonomi yang punya cheers untuk lomba basket. Kebetulan aku juga salah satu cheersnya gitu. Laki-laki ya? Itu banyak dulu gagah-gagah Bu. Tahu nih gagah masih? Percaya. Emang gagah kelihatannya. Nah itu ya memang seru sekali ya hukum. Iya. Berarti dulu dihukum itu dihukum ya. Jadi lucu ya kalimatnya. Maksudnya dulu di fakultas hukum itu seperti apa sih penghargaan dosen-dosen pada mahasiswa yang punya prestasi seni gitu? Kalau dulu bukan nggak karena diapresiasi gitu, karena mereka orang tua dulu angkatan bahasa kami 45 itu mereka lebih mengapresiasikan mahasiswa itu harus belajar, disiplin itu aja. Masalah prestasi itu mereka no comment lah bahasanya. Tapi dampaknya itu sebenarnya saat Benny udah keluar dari zona itu ketemu mereka bangga. Jadi dia nemuin mahasiswanya ada yang jadi pengacara kan, ada yang jadi jaksa. Ketemu Benny di acara-acara besar, Benny sampai dia bangga karena salah satu mahasiswanya kok jadi seniman. Jadi orang besar ya ibaratnya tuh bisa sama lah gitu, bisa ketemu di acara-acara besar. Itu aja sih kebanggaan mereka kalau ketemu. Bangga lah gitu punya prestasi gitu. Memang bangganya dulu cuman waktu mau ospek. Biasanya jadi leader, bikin senam kocak. Jadi mahasiswa baru kita yang maju gitu. Bidang seksi acara pasti Benny yang maju. Sekarang juga bisa. Iya. Kita buat begitu. Boleh. Nanti ngundang Kak Benny kapan-kapan. Karena kalau sekarang ini justru prestasi-prestasi, kalau ada yang misalnya dia punya prestasi lain di luar, misalnya kan Kak Benny kan ahlinya harusnya ahli di bidang hukum ya. Tapi kalau punya sesuatu yang lain itu justru itu ada nilai plusnya untuk kampus begitu, karena sekarang itu lebih dinilai kepada output mahasiswanya. Jadi ada sekarang ini tidak hanya ijazah, jadi ada surat pendamping ijazah juga. Oh gitu ya. Wah, kalau misalnya ada anak fakultas hukum misalnya nanti sengaja belajar di sanggar Kak Benny, kemungkinan Kak Benny yang mengeluarkan surat pendamping ijazahnya. Bisa jadi seperti itu. Iya, memang kayak bisa sih. Asal sesuai. Asal sesuai. Iya. Jadi kalau sekarang memang perhatian pemerintah luar biasa. Rektor juga, dekan juga sekarang alhamdulillah kayaknya untuk pemimpin-pemimpin Universitas Palangkaraya juga memang selalu bersinergi dengan pemerintah kayaknya. Iya. Jadi nanti kemungkinan juga Kak Benny kapan-kapan juga diundang begitu untuk
Ya, bisa. terutama di program studi kami, Heeh. pendidikan bahasa dan sastra Indonesia memang juga selalu setiap tahun ada pentas seni juga. Heeh. Karena memang juga ada mata kuliah drama. Oh, Nah, kalau di sini memang dosen yang betul-betul ahli di bidang dramanya sudah pensiun sekarang, tapi beliau masih kalau misalnya diminta membantu mengajar itu masih Pak Lukman Hakim Siregar, kemudian ada Pak Dapi Pajara Harjo, Oh iya, Pak Dapi. Iyatul Aprom. Mm-mm. Jadi memang mereka-mereka yang lebih menguasai masalah pertunjukan Iya, lah. iya. Heeh. Nah, kemudian saya penasaran, kan sekarang pandemi nih, apa tantangannya? Pandemi ya semua Mm. sektor kehidupan pasti berdampak ya. Iya. Kalau di sini pertunjukan ya kita yang di poin menghindari kerumunan itu tantangan terberat dari para pelaku seni, Iya, iya. khususnya seni pertunjukan. Itu nggak boleh lagi ditonton orang banyak bergerumbung, apa istilahnya ngumpul gitu. Itu akhirnya kita kayak kena semacam hukum ya. Iya. Iya, semacam hukum lah, karena mungkin kita lalai juga dalam artian mengucap syukur bahwa selama ini selalu dipuja-puja, tampil orang banyak kayak artis-artis gitu kan, tapi kita lupa tiba-tiba dengan pandemi ini kita ditinggalkan. Nah, jadi harus ada strategi lagi, tapi nggak masalah sih. Sebagai seorang pelaku seni kita nggak patah semangat lah, banyak strategi-strategi yang perlu kita atur kembali gitu. Apa tuh? Misalnya strategi di zaman pandemi ini. Penasaran juga bagaimana caranya survival, Memang kata orang. ya, memang sih Bu, secara sementara ini ya virtual, tapi ya sampai sekarang virtual itu yang teknologi yang nggak langsung nonton atau menikmati itu tetap nggak dapat feel-nya lah, nggak dapat chemistry dalam menerima sebuah karya. Iya. Itu pasti masih nggak ada. Si penari atau si Iya. pelaku pun nggak bisa dia mengeluarkan energi dia sebagai seorang artis atau seorang seniman. Itu tantangan memang. Makanya kita sampai sekarang ditantang gimana sih mengemas sebuah seni. Berarti ada butuh media baru lah. Iya. Media baru tuh mungkin berkaitan dengan teknologi. Iya. Ya itulah tantangannya sebenarnya. Tapi nggak masalah sih, sistem polanya aja nanti gimana supaya bisa live atau tampil langsung, tapi kita mempunyai manajemen. Misalkan penonton yang 1000 dibagi jadi 5, dibagi 5 jadi 200 penonton, kita ditantang seperti itu. Sebenarnya seperti itu sih solusi. Jadi yang nonton 1000 jadi 200. Iya, tapi tetap ini ya kayaknya Kerjaannya ya susah juga, ribet. Tapi itu kembali manajemen tadi Bu, pendapatannya. Iya. Pendapatan bagaimana kalau di musim pandemi? Kalau misalnya pandangannya gini, kalau berhubungan seni pertunjukan ya satu jangan dimanjakan yang gratisan ya. Sering kita buat pentas itu kita buat jual tiket kayak aku sama Arbendi ya. Kita dari dulu sudah menanamkan karakter kami berkarya itu nggak gratisan gitu. Pokoknya harus bayar. Masa kita kalah sama gitu bioskop gitu kan. Kenapa nggak kita gitu, sedangkan antusias masyarakat lokal belum lagi dari luar itu pertunjukan kita juga berpotensi ya gitu. Nah, pandemi gini nggak masalah menurutku, kurangin penonton tapi waktu pelaksananya sama, tapi setiap hari misalkan atau 2 minggu itu karyanya sama tapi dibagi penontonnya. Menurutku sistem itu nggak masalah, nggak usah bergerumbul gitu, nggak apa-apa, asal continue begitu ya. Asal continue dan apresiasinya agak di up lah. Agak besar lah biaya. Berarti apa cara bertahan hidup, maksudnya istilah ini ya dalam tanda kutip itu berarti salah satunya tadi memang harus tetap, tiket itu harus dijual begitu ya? Itu apresiasi. Kalau sudah kita masa pandemi, masa nggak ada nilai apresiasi, masa gratisan terus. Kebanyakan penikmat itu kan cuma nonton terus ya mantap keren, kita nggak butuh atau
Oh, itu sehabis momen itu udah habis, tapi nggak ada apresiasi bentuk, ayo produksi lagi kalian, ini biaya, wah, ini support dari ini, misalkan sponsor gitu. Iya. Harusnya seperti itu dari dulu sebenarnya. Penasaran saya nih, biasanya sebelum pandemi begitu ya, berapa biasanya bisa mengumpulkan uang dalam 1 bulan dari berkesenian? Kalau di sanggar atau kegiatan lain, omset terbesar bisnis itu sebenarnya di sanggar juga. Itu banyak orang nggak tahu bahwa sanggar itu omset mereka itu kalau per tahun itu bisa bermain sampai, bisa ada yang kena sampai 0,5 M loh. Itu nggak kelihatan itu. Luar Bayangkan biasa. iya, sebulan itu dia bisa mentas, misalkan nilainya itu 3,5 juta, dianggap dia tampil sekitar 5 kali. Belum lagi project yang lain masuk yang bisa nilainya dari 100 sampai 200 juta. Belum lagi event-event tetap kayak Asian Mulang, Festival Palangka, dan produk-produk dari luar lain, itu bisa omsetnya besar. Penyewaan baju, pakaian itu per momen itu bisa sampai 20 sampai 30 juta. Itu sebenarnya bisnis sanggar itu bagus sebenarnya, asal komitmen. Tapi rata-rata sanggar punya divisi masing-masing lah. Ada yang nggak sampai segitu juga lah. Kayak kami juga nggak terlalu fokus di situ. Iya, tapi paling tidak kan bisa menghidupi diri dan keluarga begitu ya. Iya, itu ego aja sih. Batin kita tuh kalau nggak berkesenian kayaknya sakit, lemah gitu. Nah, kepuasan. Itu kalau sebelum pandemi ya. Kalau sudah pandemi bagaimana omsetnya? Oh, itu jatuh. Makanya kita sekarang larinya ke UMKM. Tapi berkat dorongan teman-teman yang lain, kayaknya ada istilah namanya, mungkin kalau bahasa bisnis itu merger ya, kerjasama. Sekarang pandemi ini butuh kerjasama. Misalkan tadi seni pertunjukan. Sebenarnya dari dulu juga sih, seni pertunjukan, pelaku-pelaku yang siap berkomitmen itu kerjasama, bikin produk unggulan, baru bikin manajemen tadi, baru UMKM yang terlibat, termasuk yang media digital atau platform yang berhubungan dengan marketing kayak Gojek atau apa gitu. Itu ada hubungannya, satu pertunjukan ada transaksi di situ. Gara-gara nonton pertunjukan aja. Iya, ternyata begitu ya. Wah, ada pertunjukan, pasti orang mau makan nih. Driver datang situ, itu ada transaksi. Seharusnya ini peluang juga. Iya, peluang juga sebenarnya. Multi efek apa istilahnya gitu. Tanpa disadari begitu ya. Iya, gara-gara pertunjukan aja loh, Bu. Iya. Karena memang segala sesuatu, dibalik segala sesuatu ada hikmahnya, itu benar. Nah, saya penasaran sebenarnya tujuan berkesenian itu apa sih menurut Kak Beni? Berkesenian tujuan, kalau aku lebih itu bagian ibadah sih ya. Memang benar kata sebagian guru kami atau orang tua kami, itu bagian dari ibadah. Kalau kita lakukan itu sebenarnya memang kembali ke sosial. Berkesenian itu kan bagaimana menentukan kita ini jujur atau sombong, angkuh. Kalau jadi seniman itu jujur, pengalaman, dijamin kita jadi seniman itu pasti ada tertanam namanya suka iri, dengki, sombong, angkuh, bahkan merasa tinggi, segalanya lah. Itu pasti tertanam di setiap seniman. Jadi dia nanti ada proses, akan nemu titik, titik apa ya istilahnya tuh, dia sadar gitu lah. Kalau Beni udah melewati masa-masa itu. Makanya sekarang saat pandemi itu udah teguran yang luar biasa. Saat peradaban kehidupanku gitu. Oh, ini teguran luar biasa nih. Jadi bayangkan Bu, namanya karya, seniman tuh kan egonya, makanya perasa lah seniman tuh. Dikit-dikit baper. Iya. Itu idealisnya tinggi, egonya tinggi. Makanya karya-karya itu, aku nggak bisa dengan ini, aku ini, itu bagian ego udah. Mungkin dia lagi ranahnya di situ.
Bagaimana cara Kak Beni biasanya kalau menurunkan keegoan di dalam dirinya itu bagaimana? Itu kembali ke pribadi ya sebenarnya. Memang karakter sih, memang bawaan masing-masing. Cuman kalau udah ada yang mengalamin kayak Beni sebagai orang tua dari kader-kader adik-adikku, aku selalu nanamin buat mereka, ayo hati-hati, kontrol. Kayak di panggung itu kan gue bilang kontrol. Kalau terlalu over, kamu pasti paling jeleknya atau terjadi trouble lah, jatuh saking hebat nari, dia lost control. Akhirnya dia yang beda sendiri kan, bisa dia apa jatuh, ya apa berdiri di atas apa pinggiran, saking nggak kontrol, saking bahasa orang sini itu ambungan. Iya. Kuncinya di situ aja. Saya bisa membayangkan kalau Iya. saking opernya terjatuh di samping panggung kan. Iya, kadang itu aja aku kasih lihat contoh kecil lah istilahnya. Nah, tadi kan memang ada cerita sedikit tentang prestasinya, tapi saya penasaran prestasi yang paling sulit dilupakan itu apa? Harus saling dulu. Banyak sih ya, Bu ya. Tapi yang mengesankan yang mana ya? Kalau aku pernah jadi atlet dansa aja dah. Iya. Itu pengalaman paling menurutku paling ya, berkesan. Keren ya. Paling keren. Memang dulu dansa itu masuk kategori bukan olahraga. Saat zaman orang tua kami dulu atau ibu dulu dansa itu kan cuman sosial kan, cuman rame-rame kita ngumpul dulu di Danang Tingang. Kalau seingatku Hotel Danang Tingang tuh ada klub orang tua. Aku kebetulan suka dansa di situ, makanya kaget orang tua Beni bahwa aku jadi atlet. Itu aku diajak oleh guru sanggarku tadi, kalian daripada jadi penari terus, jangan katanya, ada peluang nih jadi atlet, namanya dance sport atau dansa, itu kelasnya macam-macam. Yang Beni ikut itu kebetulan Latin ya kalau nggak salah, saking lamanya aku tinggalkan sudah. Itu kelas rumba kayak cha-cha, jive, kalau dulu tuh rock and roll tuh bahasanya kalau jive ya. Nah itu Beni ikut proses mewakili Kalimantan Tengah, itu juara Beni. Langsung juara itu di Jakarta, Nuvo Internasional tahun 2006 kalau nggak salah. Kebetulan papaku itu dinas di Jakarta. Sama-sama berangkat. Ben, aku mau nonton katanya. Oh jangan Pak, jawabku. Itu kan olahraga elit ya istilahnya itu. Di hotel gitu, di floornya itu di hotel. Tiketnya waktu itu 600.000 tuh menurutku mahal. 600.000 nonton satu orang tuh bayar 600.000. Itu cuman berdiri di pinggir. Nah singkat ceritanya, aku ngelarangin jangan nonton. Ya udah papa nggak bisa nonton. Taunya waktu aku tampil itu aku kan pakai sepatu yang murah tuh Bu. Sepatu murah itu aku sama pasangan itu jatuh. Kalau setauku kalau jatuh tuh nggak dapat juara. Tapi ternyata kata jurinya itu ada sekitar 10 ya, jurinya dari luar semua. Dari luar negeri semua lah. Singkat cerita lagi, ternyata kami bisa ngatasin itu. Dan aku kasih tahu orang tua aku, luar biasa lah. Pak aku juara. Itu orang tua nggak bisa berkata-kata lagi. Karena itu event besar gitu. Berapa hadiahnya waktu itu? Aduh lupa aku ya. Sebenarnya kami dulu nggak ngincar sifatnya, mungkin tuh manajemen kami ya. Kalau aku lebih bangga waktu itu naik podium itu udah terima, dipanggil di event internasional, menurutku itu luar biasa. Iya. Dan bukan hebatnya lagi ya, itu kesombongan seniman tadi ya. Setiap Beni dikirim di luar, Beni selalu naik podium, nggak pernah kalah. Makanya Beni cepat berhenti supaya jangan ikut kalau takut kalah. Iya. Udah Beni lewat lah masa itu dansa itu. Iya. Nah gitu, itu yang lebih menarik lah. Kalau yang lain, yang tadi Ibu tanyakan sempat bisa musik. Iya. Sekarang puji Tuhan aku bisa menang juga lah musik. Pernah dapat penata musik terbaik nasional itu. Ya. Jadi aku kaget juga, sedangkan basicku kan penari. Iya. Ternyata, nah ini mungkin kuncinya yang nggak tahu lah. Nah, mungkin bagian dari pertanyaan Ibu juga.
seorang penata itu tidak mesti harus jadi seorang pemain yang hebat Mm-mm. sebuah alat musik, tapi bagaimana dia manage tim. Mm-mm. Wah, dengan skill yang mereka punya, dia bisa ngatur bagaimana membuat format tim yang baik Mm-mm. dalam sebuah kompetisi. Itu harus ada strategi. Iya. Gitu. Bagaimana strateginya? Strateginya yang paling utama adalah kita suka orang yang manut, yang misalkan diperintah apa, tolong dong tariannya atau musiknya kamu bisa nggak ini jadi gini. Mm-mm. Terus aku maunya, padahal ini cuman teori. Iya. Aku mau musiknya pukulannya ini seperti ini, dam 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 dam. Pakai mulut, Bu. Heeh. Karena kebiasaan kita jadi penata tari kan udah nempel juga jadi seorang penata musik. Mm-mm. Contoh kayak pertunjukan kemarin kan sama RB ini itu enak loh. Heeh. Kenapa gue bilang enak? Anak didik yang atau tim kita itu mereka mudah diatur. Mm-mm. Nurut begitu. Nurut. Kalau orang yang mudah nurut atau mudah diajak kerjasama, dijamin karyanya luar biasa. Apresiasinya pasti berhasil. Iya. Itu aja kuncinya. Kalau kita melatih orang yang sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit apa kata orang tuh, ngelawan, Iya. membantah, Iya. itu udah energi kita udah dikuras. Pokoknya yakin aja dengan sutradara begitu. Iya, berilah Yakin percayaan aja si dengan sang leader. koreo. Heeh. Itu Iya, aja. betul, Itu aja sih kuncinya, Bu. One commando. Wah, betul itu betul. Nah, menurut Kak Beni itu sebenarnya untuk generasi muda ya. Mhm. Untuk generasi muda itu bagaimana cara dia biar lebih suka dan mencintai. Kan Kak Beni kulihat lebih kepada tariannya juga banyak yang ke arah ada mengangkat etniknya juga, Ya, etnik Dayak pasti, begitu ya. Nah, itu kalau nasihat dari Kak Beni itu seperti apa biar generasi muda tuh suka dengan yang berbau-bau daerah begitu. Oh ya, itu pastilah. Kebetulan Sanggar Marajaki kan kita rata-rata binaan kita tuh kayak istilah anak street dance, anak jalanan lah. Beni sering merangkul anak-anak yang biasanya dunia modern kayak K-pop, apa b-boy, breaker istilahnya. Itu kan ada komunitas-komunitas mereka sendiri. Mereka itu kan anti istilahnya dengan etnik atau yang berbau budaya. Tapi bagaimana cara mengemas mereka? Yang pertama adalah rangkul mereka dulu, ajak dulu berkumpul, baru kasih lihat. Setelah kasih lihat, baru suruh mereka coba dengan diiming-imingin dulu, iming-imingin begini loh. Kita kerjasama, nanti kalian ada nilai rewardnya apa, penghargaan lah istilahnya. Tapi kami harap kalian manut atau ikut mau kami gitu. Ya coba kolaborasi, ternyata itu strategi kita bagus. Mereka terhipnotis untuk bergabung, lebih menarik. Karena aku pesanku simpel, Bu. Kalau sama adik-adik yang suka modern, kamu kalau mau ngalahin misalkan K-pop nggak bakalan bisa. Hip hop nggak bakal bisa, itu udah punya mereka, punya mereka dunia barat atau mereka anak K-pop Korea kan, nggak bisa kamu walaupun kamu maniak atau suka gitu, nggak bakal. Tapi kalau kamu bisa mendekatin mereka atau mungkin bisa mengalahkan di momen tertentu, harus ada kolaborasi dengan etnik atau budaya lokal atau lokal wisdom kita, kearifan lokal kita. Karena hal kita yang menarik tadi dikombinasi atau dikolaborasi, mereka yang di luar lebih tertarik dengan punya mereka. Wah, ini kok dikolaborasi dengan tari Dayak ya, hip hop kami. Mereka lebih apresiasi itu, itu terbukti. Dibanding kita niru punya, ngapain kita ngalahin yang raja hip hop, raja K-pop. Iya juga. Itu strategi kita. Cara merangkul mereka lah. Setuju saya. Kayaknya memang menunggu karyanya yang seperti itu. Tapi pasti udah beberapa saya lihat ya kayaknya. Kita rata-rata seni budaya Beni kan gini. Kalau berkarya, kalau keterbatasan pengetahuan atau narasi literasinya atau bahan pendukung, Beni banyak larinya ke kontem atau kolaborasi. Jadi kita nggak terlalu sedikit bergesekan dengan budaya lah.
maksudnya terjadi takutnya di komplain. Iya. Jadi Benny suka malahan misalkan tadi tari bukung, orang yang di dalam itu anak-anak breaker atau anak-anak hip hop. Jadi dia lebih menarik. Itu karya kami. Jadi lebih menarik ternyata sampai sekarang ya dicari-cari itu malahan. Saya penasaran sekali pokoknya yang bebukung itu ya dicampur dengan sebenarnya ada apa? di YouTube Bu sering. Iya, nanti saya cari. Iya. Saya penasaran. Sering kami sama teman-teman kayak dengan teman kita ya sutradara kayak Arbendi, teman-teman kemarin karya kita bikin. Tapi wajahnya masih tertutup topeng. Iya itu karakter bukung ya. Iya, memang wajib pakai topeng ya. Jadi karakter stepnya itu yang kita ambil. Karena dia artistik pakaian kan. Nah itulah maksudnya di situ mereka suka. Apalagi bukung identik misalkan karena kostumnya dia lebih karakter atraktif. Berarti butuh orang-orang yang bisa salto, bisa atraksi, yang macam-macam lah. Makanya gunakan anak-anak yang tadi. Nah, iya, mereka tertarik. Cocok itu. Karena kita imingin gini, kamu hebat, aku kirim kamu kemana. Ya minimal keluar ke Jakarta lah gitu lah. Sering aku imingin. Dan puji Tuhan aku selalu berhasil membawa mereka keluar-keluar. Gitu. Wah luar biasa ya. Karena memang dunia anak jalanan juga memang suka tantangan kan, cocok sekali. Betul Bu. Kalau misalnya dikaitkan dengan pariwisata bagaimana? Kalau pernah tidak kerjasama dengan dinas pariwisata? Pariwisata sebenarnya produk unggulan menurut riset Benny, produk unggulan terbaik masuk nominasi lah. Target kita di Kalimantan Tengah sebenarnya seni pertunjukan Bu. Contohnya ya kita yang buat kemarin kan kayak Sendera Tari. Sendera Tari itu kan dalamnya ada seni drama tari dan musik lah, ada karakter di dalamnya itu. Pertunjukan itulah sebenarnya, apalagi kita basic kita latar belakang budaya kita kan luar biasa di Kalimantan Tengah. Iya. Jadi nggak ada gunung kan kita di sini, nggak ada laut yang perlu paling yang kita banggakan hutan sama budayanya dan seni pertunjukannya. Iya. Ada itu, bukit satu, Bukit Tengkiling. Bukit Tengkiling dan ya itu nggak masalah sih Mbak, cuman nggak spesial seperti daerah lain kan yang nggak bisa dijual gitu. Tidak seperti Gunung Bromo ya. Gitu ya. Wah kalau Gunung Bromo gitu. Iya luar biasa. Tapi kalau dinas pariwisata memang sangat memberi ruang ya untuk berkarya sepertinya ya. Ya ngalir lah. Selama ini ngalir, kita selalu dibina. Bahkan karya kita udah waktu itu disupport Bank Indonesia. Wah. Dan Bank Indonesia juga beri contoh gini loh, ini produk unggulan kita memang itu. Karena seni pertunjukan tuh nilainya besar lagi loh Bu. Kalau di dunia teater kan tiket kalau di Jakarta aja ada yang 350.000. Kalikan aja 1.000, berapa tuh? Iyalah. Kalikan 10 hari. Iyalah. Sama kayak tari kecak. 100.000 kali 1.000 itu per hari. 100 juta kali. Seni pertunjukan loh Bu, cuman seni pertunjukan. Iya. Makanya aku pengen ya tuh. Iya, kan nanti ada karyanya lagi kan ditunggu tanggal 31. Amin. 31 Juli ya. Ini tergantung sutradara aja nanti Bu. Dengan sponsor Bu. Mudah-mudahan ada sponsor ya sini Bu. Ada kayaknya. Iya. Iya, kita berharap ada sponsor ya. Saya berharap begitu. Nah, ini jujur saja ya. Saya tuh penasaran sekali walaupun saya sering sudah melihat Kak Benny tampil di YouTube begitu ya. Tapi nanti ini terakhir saja. Sebelum Kak Benny menampilkan tariannya yang paling wow begitu ya. Nah saya ingin coba berikan nasihat untuk generasi muda untuk closing statementnya yang terakhir. Tapi nanti tetap saya tagih ya untuk penampilan yang paling oke. Aduh paling oke enggak sih ya. tapi closing statement aja dulu nggak apa-apa. Iya ya. Ya kita berharap untuk generasi penerus, tapi nggak juga sih ya untuk generasi. Untuk yang masa kini. Masa kini dan nanti gitu ya. Untuk masa kini dan masa depan berharap satu sinergi. Kemudian bagaimana bisa bersama-sama kita membuat momen dengan talenta yang kita miliki itu menjadi
produk unggulan yang sekiranya berdampak ke masyarakat. Seperti apa ya? Aku suka simbol dari mata nanda atau matahari itu, jika ingin jadi bintang, jadilah seperti matahari yang selalu setia dengan janjinya untuk selalu menyinari bumi gitulah. Itu sosok matahari ya. Banyak lagi lah filosofi matahari itu. Aku berharap generasi sekarang dan masa depan nanti seperti itu. Nggak usah muluk-muluk lah, harus setia gitu namanya. Kalau dengan bakat, dengan jadilah seperti matahari. Iya, selalu setia menyinari bumi. Nah, sekarang ini saya tagih nih. Gimana, Bu? Saya tagih nih. Itu narinya kapan nih? Ini narinya di mana? Narinya kapan nih? Sebenarnya Benny gini, Bu, kalau suka nari itu satu pakai topeng kan, yang kedua memang harus ada tata cahaya. Iyalah, iya. Seharusnya. Nanti boleh setelah ini, tidak apa-apa kita saya pikir obrolan kita tidak apa-apa kita cukupkan, tapi di belakang nanti saya tagih, nanti Kak Benny tetap ada menari begitu ya. Ya, mudah-mudahan siap. Siap gerak. Siap. Ayo mari kita tutup dulu acaranya. Tapi sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih karena Kak Benny sudah meluangkan waktu datang ke obrolan budaya. Nanti akan diundang lagi barangkali terkait klinik bisnisnya. Oh, boleh. Atau terkait apanya begitu kan banyak lagi kan bidangnya. UMKM. Iya, betul. Karena yang malam hari ini kan khusus mengenai seni. Seni yang digeluti begitu ya. Nah, sekarang ikuti saya. Baik, kita sampai di penghujung acara. Jangan lupa saksikan kami kembali pada acara dan waktu yang sama. Ayo, Kak, ikuti saya ya, Kak. Jadi obrolan budaya makin berbudaya, begitu ya. Obrolan budaya makin berbudaya. 1, 2, 3. Obrolan budaya makin berbudaya.